Anda sudah siap di depan layar kaca Anda kan? Karena hari ini seru banget ya. Saya Kak Rose menemani Anda di acara Rumpi Rose Pak. Ditemani oleh Dani di pojok sana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu untuk berbagi ceritanya. Dan yang paling update itu kita mau, yang kemarin kan yang update itu adalah masalah suara burung ya. Suara burung di kafe-kafe, karena pemilik kafe banyak yang resah takut ditagih sampai miliaran untuk bayar royalti. Hari ini sudah hadir ketua aksi, ada Piu. Halo. Halo. Nanti kita tanya ya, kalau nyanyiin lagunya Piu di Padi Reborn bayar berapa nanti. Tapi kita kepojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana, menuai banyak komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Baik, yang masih ramai ini dari ajang pemilihan putrian atau inisialnya adalah Miss You itu, ya kan? Kemarin sempat ramai juga nih ajang Miss You ini karena ada keterlibatan beberapa artis sebagai pesertanya. Ada Kirana Larasati, ada Soraya Rashid, dan juga ada Sarah Tumiwa yang memang sudah ibaratnya sudah ada nama gitu ya, di samping ya peserta-peserta lainnya. Di tahun 2023 ajang ini pun sempat ramai juga karena adanya apa sih, kasus pelecehan gitu ya. Nah, tahun 2023, tahun 2025 ini muncul ada berita baru lagi selain kemarin pro kontra netizen terhadap pencalonan beberapa nama-nama yang sudah dikenal, juga ada postingan dari Valerie Val. Ini Valerie Val sempat mau ikut atau sempat audisi juga ya. Valerie Val ini adalah seorang ya, influencer, banyak juga influencer fashion, terus pebisnis juga ya, pokoknya followernya cukup banyak. Tapi kemarin dia update, dia bilang ya dia kayaknya emang nggak nerusin apa nggak lolos atau apa, karena menurut dia salah satunya adalah kontraknya itu kejam, dia bilang gitu ya, kontraknya kejam. Terus dia bilang ada indikasi-indikasi emang ya emang ada nama-nama yang memang kayaknya udah diproyeksikan inilah yang lolos kayak gitu ya. Nih coba kita baca ya, dari kontrak ini ya, you basically harus tunduk 100% sama mereka atau agensinya ya. Salah satunya adalah pembagiannya ada, kalau kita dapat job dari luar wajib gimana sih ini? 40% pembagiannya. Gue dapat ya ini kan sesudahnya, aturannya mana? Coba lihat detail-detailnya. Ya, posting saja. Ini. Jadi ya aku jelasin ya, kalau udah tanda tangan kontrak nih, begitu masuk finalis, mereka itu harus tunduk semua. Jadi kalau ada postingan pendapatan di luar itu, semua harus dibagi ke si ajang ini 40% gitu. Itu satu. Kemudian dua, dia juga keberatan karena ini suruh nyari baju dia sendiri, yang harus apa camp dia sendiri, apa segala macam, tiba-tiba potongannya masuknya ke itu, ya kan. Terus yang berikutnya juga adalah kalau tiba-tiba mundur dari kontrak itu harus bayar denda plus mengembalikan hadiahnya, ya kan. Yang pertama itu kalau di tahun pertama denda harus bayar 820 juta. Kalau berhenti di tahun kedua itu 197 juta. Dan yang ketiga, kalau berhenti di tahun ketiga ada 115 juta ya. Ini kan harapannya kalau ikut join gini dan ada kayak ibaratnya jadi kayak agensi gitu ya, agensi kan harapannya adalah dapat kerjaan banyak dong dari agensinya gitu kali ya, di ini logikanya. Tapi kalau ternyata ada ketidakpuasan, ya nggak bisa pisah begitu aja, harus bayar denda ini, begitu kurang lebih. Coba kita lihat statementnya Valerie Val berikut ini ya. Ini belum mulai nih acara ya, udah rame ya. Tahun 2000 berapa kita pernah, 2014 kita pernah wawancara salah satu yang pernah ikut ajang ini tapi kemudian mengundurkan diri, yang namanya Vina Anggi. Dan alasan dia mengundurkan diri salah satunya juga karena kontraknya. Dan kenapa dia mengundurkan pada saat dia udah masuk 16 besar? Karena disodorinya baru setelah di tengah-tengah disodorin gitu. Coba kita lihat. Gede banget komentar netizen, coba kita baca yang berikut ini. Jangan-jangan finalis yang artis-artis itu cuma buat ngeramein doang katanya. Yang berikut, ngeri sih kalau yang lolos yang jejak digitalnya kurang baik, mereka maju di internasional kan buat representasi Indonesia. Yang berikutnya ada lagi, pantesan Vina dulu nggak lanjutin itu tadi ya, yang kita wawancara di tahun 2024. Yang berikutnya ada lagi, gue percaya lagi yang menang bukan yang dijagokan kayak yang udah-udah, intinya yang punya modal buat tanding, bukan yang approve buat tanding. Yang berikutnya, lah biaya sendiri, parah banget gitu ya. Apa sih nyari baju apa segala macam, cari sponsor sendiri gitu ya. Oke, yang berikutnya, ngeri sih kalau yang lolos yang jejak, oh ini kan diulang lagi sih. Yang rame itu adalah
baru mulai nih, baru masuk, tiba-tiba Sarah Tumiwa yang masuk ke dalam list yang lolos itu mengundurkan diri. Ini ada beritanya nih, withdraw Sarah Gabriela Tumiwa. Komentar netizen soal itu juga ada ya. Dia tanya, Sarah, astaga kenapa mundur? Miss you, kecewa. Yang berikut, karena dia salah satu yang dijagokan oleh netizen ya. Dia nggak mungkin ngundurin diri gitu aja, pasti ada alasan lain. Apa benar Mui menyeting semua acara dari A sampai Z sampai bikin Sartum ngundurin diri saking nggak maunya bersaing dengan skenario yang sudah ditentukan? Oke deh ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi apapun itu membuat ajang ini menjadi diperbincangkan, bukan begitu? Nah, sama seperti perbincangan soal royalti ya. Kayaknya makin hari makin panas. Kalau kemarin kita lihat ada pencipta lagu versus penyanyi dan lain sebagainya. Sekarang suara burung itu menjadi keywordnya. Kita lihat dulu profilnya Piu berikut ini. Menciptakan lagu-lagu hits seperti Sobat dan Kasih Tak Sampai. Grup band yang sempat vakum 7 tahun lalu comeback dengan nama Padi Reborn pada 2003. Pria yang pernah diisukan berseteru dengan vokalis Padi Reborn, Fadli, ini berada di kubu yang berbeda soal royalti. Setelah fenomena kafe yang memutar suara burung dan alam agar terhindar dari royalti. Pria yang pernah menikah dengan Anastasia Florin pada 2005 dan dikaruniai 3 anak namun bercerai pada 2016 ini 30 Juni kemarin menghadiri kelulusan anak sulungnya Mikaela bersama mantan istrinya di UK. Nah, ini kita ngomong langsung sama ketua aksi sekaligus pencipta lagu juga ya. Ini mungkin berawal dari berita ini ya, ketika ada apa sih, satu gerai mie gitu ya yang beroperasinya khusus untuk yang ada di cabang-cabang yang ada di Bali, itu kemudian ditersangkakan dengan ancaman hukuman sampai 10 tahun kalau nggak salah, dan ada yang harus dibayar sampai 7 miliar gitu ya. Nah, kita pikir ini tagihan karena dianggap dia tidak membayar royalti karena memutar lagu-lagu di gerai-gerainya tapi tidak mau membayar gitu. 7 miliar. Wow. Itu baru dari satu daerah dan satu gerai ya. Kamu pencipta lagu tiap tahun dapat berapa? 120. 125 juta. Ribu dong. Ribu. Masa juta. Ya, ya. Nah, karena berita itu dan angka 7 miliar mungkin ya yang membuat banyak pemilik kafe, restoran gitu itu jadi was-was dan deg-degan, takut ditersangkakan apalagi ada ancaman pidananya ya. Nah, ini kemudian ada yang usul, ya udah kalau gitu kita pakai suara burung aja lah gitu. Tapi ternyata pakai suara burung juga harus bayar royalti karena ada royalti yang tulisannya adalah hak terkait, yang rekam apa segala macam itu juga punya hak ternyata. Nah, Piu sendiri kamu menanggapi kepanikan ya, tadi kan banyak ketakutan, jadi makin antipati terhadap ya inilah ya yang kemarin memperjuangkan royalti. Pendapat kamu gimana? Ya sebenarnya gini, kembali lagi sebagai posisi aku sebagai ketua aksi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia ini, aku mau kilas balik sedikit. Aksi ini sebenarnya berdiri karena kita rasa ada ketidakadilan dalam pemenuhan hak atas karya cipta. Nah, aksi ini bergulir kita ini berdiri dari 2 tahun yang lalu, tapi kita sebenarnya lebih fokus kepada pemenuhan hak untuk royalti atau pemenuhan hak atas penggunaan lagu untuk live event, konser, pertunjukan dan segala macam. Live event, konser, pertunjukan, itu fokus dari aksi fokus. Ya. Kenapa? Karena kita melihat ada ketimpangan atau ada gap atau kesenjangan yang jelas antara yang terlihat nyata itu adalah pencipta sama pengguna lagu atau penyanyi atau artis penyanyi. Kenapa? Penyanyi itu bisa sampai fee-nya atau rate-nya bisa sampai puluhan juta, ratusan juta, bahkan udah sampai di atas 500 juta ada. Tapi kenapa penciptanya yang notabene adalah lagu yang digunakan untuk menjadikan si penyanyi ini dapat undangan nyanyi atau dapat tawaran untuk konser itu kan karena penggunaan lagu ini. Ini nggak bisa dipungkirin karena ada sejarahnya bahwa si penyanyi menggunakan lagu ini. Nah, ketika ketimpangan ini kita melihat, akhirnya saya belajar. Dulu saya cuek dengan royaltinya berapa sih? 125.000. Karena memang ada royalti yang lain kan. Jadi konser ini saya ignoring lah ya. Gini. Tapi akhirnya saya belajar. Loh, kenapa kok cuma 125.000? Akhirnya belajar, akhirnya ngelihat. Berarti laporannya nggak ini. Kok waktu itu konser begini-begini, terus habis itu lagu saya kan ada dinyanyikan sama Ari Lasso, Penjaga Hati itu. Nah, lagu itu kan viral sampai di TikTok segala macam, penontonnya banyak segala macam. Kenapa kok
royalti ini kok cuma 125? Nah, pertanyaan akhirnya dari situlah kita belajar. Nah, ketemulah teman-teman yang punya rasa yang sama gitu. Nah, dari situ akhirnya kita mendirikan aksi supaya ini. Nah, karena akhirnya dari kepedulian itu dan akhirnya gerakan kita lebih kepada live konser dan event itu akhirnya mendapat respon, ada yang kontra, ada yang ini segala macam, bahkan ada penolakan dari teman-teman musisi sendiri, bahkan akhirnya sampai mengajukan gugatan uji materi ke MK. Ya kita juga bereaksi juga. Sebenarnya kita mau pengen menjelaskan bahwa kita itu yang kita butuhkan adalah pemenuhan hak saja. Apakah kita ini berharap bahwa pencipta lagu akan dapat fee sama seperti pencipta sama penyanyi? Enggak juga. Cuman yang wajar, yang berkeadilan lah. Karena apa? Karena sebenarnya hal ini sudah diatur sama Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta sudah mengatur untuk melindungi para pencipta, termasuk pencipta lagu, pencipta karya yang lain. Nah, di dalam Undang-Undang Hak Cipta ini semua juga ada perlindungan, harus ada izin, lisensi dan segala, termasuk ada ketika ada pelanggaran. Nah, pelanggaran inilah yang sebenarnya terjadi beberapa belakangan ini, pelanggaran dan segala macam. Tapi karena ya sorry tuh sih teman-teman media kan akhirnya menggorengnya macam-macam tuh, akhirnya harus bayar royalti sekian. Padahal sebenarnya bukan royalti, tapi denda. Pelanggaran. Akibat dari sebuah pelanggaran akhirnya muncul denda. Dan denda ini muncullah angka. Nah, angka inilah yang akhirnya muncul. Gitu. Mungkin flashback itu untuk salah satunya, contohnya adalah kasus Agnes Monica ya dengan Ari Bias ya. Nilai berapa 1,5 miliar itu bukan harga royaltinya, tapi itu pelanggaran karena dianggap pihak Akmon itu tidak meminta izin sebelum menggunakan lagu itu di beberapa konsernya dan tidak membayar kewajiban untuk memberikan hak kepada si pencipta. Jadi itu dendanya ya. Denda. Dan itu ada ditulis di pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Ya, akhirnya karena perjuangannya itu cukup gencar ya. Jadi setiap mendengar kata royalti langsung menujunya ke apa ya? Kubu aksi begitu ya. Ada komentar netizen, coba kita baca ya berikut ya. Putar radio aja, tinggal dengerin. Kalau ada apa-apa yang dituntut radionya, katanya gitu. Ini kemarin juga masih simpang siur ya. Ada yang bilang radio udah bayar, jadi nggak apa-apa diputar. Ada yang bilang nggak juga gitu ya. Yang berikut, nanti jangan kaget kalau resto dan kafe yang memutarkan musik harga makanannya naik. Iya. Yang berikutnya, mungkin lagi kena amnesia, jadi nggak sadar mereka dan lagunya terkenal karena sering di-play di warung-warung, angkot atau tempat-tempat yang lain. Jadi seolah-olah ini banyak ya, ada beberapa orang yang akhirnya jadi kayak antipati terhadap pencipta lagu gitu. Jadi gini, sebenarnya kita harus membedakan antara ciptaan dan hak cipta. Kalau menggunakan ciptaan, menggunakan lagu, bebas kok. Semua bebas, boleh bawain di mana saja, di rumah, pengamen-pengamen nyanyiin, kita acara arisan, kita nyanyi segala macam, nggak ada masalah. Menggunakan ciptaan itu tidak bebas buat semua orang. Hak semua orang juga untuk menggunakan karya dan. Tapi ketika menggunakan hak cipta itu muncul hak moralnya yang menciptakan siapa ya, hak moral. Ketika hak moral ini sudah dipenuhi, ada izin, apakah karya ini digunakan untuk komersial? Apakah mendapat bayaran? Apakah ibaratnya Kak Feni umpamanya nyanyi, saya besok nyanyi harus dibayar 500 juta. Kan muncul angka komersial. Nah, itulah akhirnya haknya hak ekonomi muncul. Jadi hak moral dan hak ekonomi. Ketika tidak dikomersialkan, ketika hanya cuman sebagai amplifikasi aja untuk nyanyi-nyanyi segala macam, nggak ada masalah. Kemarin juga ada tuh, saya lihat ada pencipta lagu yang sempat ketika ini ramai kemudian declare ya bahwa kafe-kafe semuanya bebas kok nyanyiin lagu-lagu kita nggak akan menuntut royalti ini. Salah satunya kan ada Charlie Ahmad Dhani juga ya, mengatakan ini, saya Charlie Van Houten menghimbau jika saya sedang berada di suatu kafe, restoran atau tempat-tempat lainnya, ada yang memutar lagu saya dan musisi penyanyi band yang membawakan karya lagu saya akan kasih hadiah uang tunai sebagai tanda terima kasih, salam gitu ya. Tapi setahu saya ya ternyata nggak bisa begini karena tidak direct antara kafe-kafe ini dengan pencipta lagu. Ada satu lembaga yang bertugas mengkolek dan mendistribusi ya, mengkolek royalti itu dari kafe-kafe kemudian mendistribusikannya kepada para pencipta lagu yang terkait. Betul begitu ya? Iya, betul begitu. Jadi sebenarnya yang disampaikan sama Ahmad Dhani itu sebenarnya satir, sebenarnya sarkas sebenarnya. Jadi otomatis sebenarnya menggiring orang supaya melakukan direct license. Kan Dhani kan bilang untuk menggunakan lagu saya yang featuring Virsa atau Elo. Karena apa? Karena Dhani yang memiliki master itu. Dhani yang ownership 100% ada di Dhani, ada di Dewa 19.
ketika dia menyampaikan kalau untuk menggunakan lagu KR saya direct saya aja, DM saya. Berarti kan direct. Manusia orang-orang yang di luar sana tidak paham bahwa itu sebenarnya dan itu mengarahkan supaya melakukan direct license. Padahal direct license itu kan ditentang sama LMKN. Karena LMKN itu dalam sistemnya mekanismenya itu harus blanket license. Artinya nagih dulu semuanya. Habis itu baru dibagikan kepada pencipta. Tidak peduli lagu itu apa segala macam, ada berapa lagu, berapa banyak, ada lagunya punya segala macam, yang penting nagih dulu. Kan makanya kan ada kalau di hotel, restoran, kafe kan ada tarif 120.000 itu dibagi dari 60.000 dan 60.000 untuk hak pencipta dan 60.000 untuk hak terkait, itu artinya yang punya master. Nah, dan itu sebenarnya mengarahkan orang-orang itu sebenarnya direct ke dia. Tapi seorang orang mikir, gratis nih, gratis. Sebenarnya enggak. Tapi kan harus izin dulu kan. By DM itu kan sebenarnya izin dulu tuh bilang, Bang, tolong Bang, ini cuma kecil gratis ya gitu ya. Tapi tapi gratis, tapi kan izin. Oh, izin dulu. Izin, yang penting kan ada izin, ada hak moral. Ya tapi izin sama Madaninya boleh, tapi tetap ditagihkan karena kan itu blanket itu tadi. Nah makanya ini yang harusnya kan mekanisme blanket ini kan udah dari tahun 2014 sampai sekarang. Ternyata sudah terbukti banyak kericuhan, banyak hal-hal yang akhirnya banyak yang membuat masyarakat akhirnya banyak yang kontra dan segala macam. Kenapa sekarang nggak kita benahin? Jangan blanket tapi kombinasi, yaitu kita sebut hybrid, kombinasi antara blanket dengan direct. Yang mau pakai blanket silahkan, yang mau jalanin tanpa pakai song list terserah mau dibagi sekian atau pakai direct. Kita mengusulkan itu. Kalau ada websitenya, sistem trackingnya yang jelas, mungkin itu akan mudah ya. Nah ini kemarin kamu juga sempat melontarkan apa sih, kamu tadinya ada rencana bulan Juni itu mau mensomasi LMKN. Iya. Bukan bulan Juni. Desak LMKN dibubarkan, sudah tidak mampu jalankan fungsinya gitu ya. Kemarin di podcastnya siapa kamu sempat bilang, iya mengkoleknya sih jelas ya, mungkin membaginya ya nggak tahu. Ya gini, jadi kenapa saya sampai seperti itu, memang ada kita udah siapkan semuanya, tapi cuman karena kita kemarin fokusnya adalah kita harus hadir di persidangan MK, terus lalu kemarin dari LMKN juga ngundang kita untuk memberikan usulan. Hasilnya apa? Tarif. Kita sudah memberikan usulannya. Nah nanti hasilnya ya nanti terserah LMKN. Kita sudah memberikan usulan-usulan yang menurut kami udah komprehensif, sudah sesuai dengan analisa yang benar. Terus kita juga sudah membuat rincian segala macam. Ini usulan dalam konteks untuk yang kafe-kafe karaoke kemarin, atau yang live performing termasuk konser dan pertunjukan, dan juga usulan kita untuk tarif royalti untuk hotel, restoran, kafe yang mudah untuk dijangkau, mudah untuk di afford gitu. Saya rasa sih ya itu. Jadi kalau mau ditanya ya tunggu hasilnya karena kita sudah mengajukan usulan. Jadi belum bisa ada gongnya, belum tahu ya. Tapi paling tidak bolanya saya berikan kepada LMKN karena kita sudah ngasih usulan. Jadi tapi ada hikmah positifnya kalau menurut aku, sehingga masyarakat luas jadi tahu sebetulnya berapa sih tarif yang harus dibayarkan kafe atau resto. Ya tadi ada ambang 60.000 sampai 120.000 per tahun kali kursi gitu kan. 60.000 plus 60.000. Jadi dibagi. Jadi 60.000 itu adalah hak untuk pencipta dan 60.000 adalah hak master. Per tahun ya? Per tahun. Jadi kenapa? Jadi sebenarnya untuk hotel, restoran, kafe ini bukan urusannya pencipta sebenarnya. Bukan urusannya LMKN dan LMK. Bukan, yang punya master. Jadi punya kan lagunya diputar. Lagunya diputar kan itu dari hasil dari master. Master yang memiliki label. Jadi master ini yang punya sama produser. Nah, produser ini ketika lagunya diputar kan dia merasa bahwa itu masterku, aku sudah mengeluarkan biaya dan segala macam, jadi aku bisa ketika lagu itu digunakan untuk komersil di hotel, restoran, kafe dengan tujuannya untuk komersil, ya mereka berhak untuk minta. Nah sebenarnya kami ini pencipta lagu sebenarnya tidak perlu dimasukkan di sini karena tidak ada
tidak ada berkaitan langsung. Tidak ada berkaitan langsung. Jadi ini urusan royalti dengan kafe-kafe dan resto itu lebih berkaitannya pada pemilik lebih master. besarnya hak ada pemilik master, di mana sebagian besar ada label atau label-label indie atau produser-produser indie begitu yang memproduksi. Yang mereka bergabung, dan mereka bergabung dalam sebuah LMK yang namanya Selmi. Oh, jadi beda lagi. Jangan marahin aksi ya. Iya, ada lagi soal asosiasinya pasti. Kita ini nggak ikut-ikutan di sini sebenarnya. Soal kisah burung ini. Karena itu kan sudah ada yang ngurusin sebenarnya gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Kemarin kita lihat kamu kan aksi, sementara vokalis Padi Reborn ada di Visi. Hubungan masih baik? Baik dong. Kan kita juga profesional dan kita udah berteman udah 28 tahun. Oke, ini kayaknya mendingan kita undang berdua nanti ya. Kita tanya, ada apa sih? Kenapa kok beda visi dan aksinya? Kan visi sendiri, misi sendiri. Oh, visi. Visi dan misi. Habis itu muncul aksi. Oh, oke. Enggak. Nanti kita ngobrol lagi. Berikut ada Jenita Janet, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Populerkan lagu di Reject tahun 2013 ini pernah mempunyai ciri khas memakai wig warna-warni 11 November 2020. Venita Ari, Feby Palwinta, dan Brisya Jody hingga mendapat hadiah. Kita sudah bersama dengan Jenita Janet. Sebelum kita bahas mengenai pesta ulang tahunnya yang selalu ada aja ini hadiahnya yang luar biasa yang jadi sorotan. Kita bahas, kamu kan punya kafe ya? Iya. Bayar nggak itu? kan emang ini sosialisasinya. Atau pasang suara burung? Iya, benar. Jadi sebelumnya kan kita memang sosialisasinya juga kan baru, regulasinya juga baru. Jadi regulasinya udah lama. Sorry, maksudnya dikenakannya tuh sekarang loh lebih fight lagi. Jadi kita kalau dari sisi saya sebagai penyanyi atau sebagai yang punya kafe, yang punya resto, kalau kita pengusaha? Karena ya mengikuti regulasi aja yang sudah ada. Kalau memang harus bayar royalti ya sudah, sebagai warga negara yang baik ya kita ikutin saja. Gitu. Sempat ada kecemasan gitu nggak melihat bahwa kasus yang sebelumnya yang milik gerai mie itu ditagihnya sampai 7 miliar gitu. Itu pasti kaget. Maka mungkin ada unsur ketidaktahuan juga ataupun unsur yang kayak mungkin nggak apa-apa gitu, kayak gitu. Tapi setelah dipastikan ini memang harus ditunaikan, ya mau nggak mau ya kita jadi lebih aware sebagai yang punya pengusaha, apalagi yang baru merintis ya teman-teman. Baru merintis, kayak itu hitungannya per kursi ya. Kamu ada berapa kursi di kafe kamu? Masya Allah ya. Karena ini juga kan Janet sama teman-teman yang lain, investor yang lain. Jadi masih kecil ya. Kamu ngerasa berat nggak sih harus dibayar 120 per kursi soalnya tahun? Tapi kadang-kadang gitu kan mungkin ada sisi ketika kita lagi sepinya juga. Sampai akhirnya ya tim operasional sama tim marketing kita discuss gitu gimana caranya supaya ya apapun yang terjadi kita masih tetap bisa menjalankan kalau memang regulasinya harus bayar, tapi juga kita nggak mungkin juga kayak menaikkan harga cuma gara-gara ngeplay musik gitu jadi naik harganya. Jadi sekarang kamu ngeplay apa? Burung. Nah ini kita lihat di postingan kamu ulang tahun dirayakan berdua suami dan hadiahnya kan selalu unik-unik ya, dan kali ini hadiahnya salah satunya adalah menyelenggarakan kompetisi padel. Iya, jadi sebenarnya itu adalah ide-idean aku, Kak. Oh, kamu yang idean? Aku ide-idean aku pengen ngundang teman-teman yang memang mencintai dunia perpadelan. Itu susah banget loh. Jadi pengen bisa pedal tuh kita mesti coaching, mesti ngeluarin waktu. Jadi aku pengen mengapresiasi teman-teman artis yang sudah berjuang untuk bisa main pedal. Ya udah aku bikin turnamen kecil-kecilan. Oh, lucu banget sih. Akhirnya dan mereka tuh nggak tahu aku udah nyiapin hadiah. Lumayan lah. Hadiahnya apa aja sih? Coba kita lihat dulu videonya berikut ini. Janet dan hadiah ulang tahun yang unik ya, itu diselenggarakannya padel Jenita Janet Birthday Cup gitu ya kan. Nah terus kamu selain itu juga dapat hadiah macam-macam ya. Ada yang ngasih kamu juga hadiah umroh, Masya Allah. Aku ke Eropa, trip ke Eropa. Itu dari teman. Iya, itu jadi kenalin dong aku. Jadi kalau trip ke Eropa sama dikasih kado tuh reket sama ada uang tunai itu dari suami. Karena pada saat itu suami ngelihat aku tuh dari konsep sampai ngadain acara H-1 ngecek segalanya tuh aku sendiri. Ditemenin satu tim di lapangan gitu, kayak waduh modal segala macam aku sendiri. Tapi akhirnya dia ganti, Masya Allah, lewat hadiah yang sebesar itu. Trip ke Eropa. Trip ke Eropa, ada uang tunainya juga. Terus aku bilang ya Allah, padahal aku nggak berekspektasi. Ternyata itu nikmatnya kita nggak berekspektasi dengan siapapun.
Pas dapet tuh kayak wah itu merinding sebadannya Allah. Allah tuh baik banget. Nggak terlalu ngarep-ngarep ya kan. Ternyata. Aku nyiapin hadiah tuh untuk pemenang juara 1, 2, 3 cewek cowok aku pisah gitu dengan hadiah ada setrikaan, magicom, ada dispenser dan segala macam. Nah, terus tiba-tiba ada salah satu pemenangnya itu ngasih hadiah ke aku, katanya, "Kak, ini dadakan dari aku." "Iya, Mas. Aku kenapa Pak Haji?" Aku bilang gitu. "Oh, saya mau ngasih kado." "Oh iya, boleh." "Iya, kadonya umroh," katanya, buat badannya. Itu aku langsung udah dikasih kejutan dari suami, terus dapat kejutan itu lagi udah kayak udah nggak bisa word. Masya Allah ya. Bisa berkata-kata. Senangnya berlipat-lipat gitu. Itu Masya Allah. Berarti ntar lagi kalau suami ulang tahun kamu kadoin apa dong? Nah, itu aku lagi mikir nih kira-kira dia lagi butuh apa gitu. Biasanya nyari aja yang dia lagi butuh. Aku ngasihnya yang buat dia dipakai gitu. Sedang dalam tahap mengamati. Okay. Berikutnya ada pasangan suami istri nih yang sudah menikah 14 tahun ya. Ini aku sebutnya adalah pasangan Wan-Wan. Dia olahragawan iya, ya kan, cendekiawan iya gitu. Gimana sih bisa bertahan 14 tahun? Kita lihat dulu prosesnya Zizi Syahab dan juga Prabu Revolusi berikutnya. Pernah membintangi sinetron Love tahun 2000 ini, pada 2011 menikah dengan Prabu Revolusi yang 8 tahun, antarkan ketiga putranya yaitu Khalif yang sudah kelas 6 SD dan Kerim yang baru masuk SD, serta Kaisar yang sudah magang, hingga Prabu mengaku bersyukur dengan momen tersebut. Pasangan yang hobi lebih galak, sedangkan Prabu tenang namun tegas. Memposting konten POV punya suami dosen. Seperti apa cara Zizi dan Prabu menjaga keharmonisan rumah tangga? Saat ini datang berdua, kalau gitu saatnya kita masukkan mereka ke dalam ruang gelar perkara. Wow. Langsung banget nih. Oke, silakan. Udah 14 tahun, pasti masih ada dong unek-unek yang ingin disampaikan kepada pasangan. Misalnya, sayang, stop kebiasaan ini. Sayang, kurang-kurangin deh kebiasaan ini. Oke, kita mulai. Panjang nih kayaknya. Panjang curhat. Dari sekarang. Dari aku? Ya, silakan. Dad, stop ninggalin jejak handuk basah di tempat tidur. Masih ya. Itu kan nikmat itu. Mam, Yes. stop. Tidur kecepatan. Kenapa udah tidur? Kamu mau ngapain, Pak? Ya, habis bisa ngapa-ngapain dong. Oke. Ngerti, Kak? Dad, stop kau mencuri. Oh, enggak bukan, apa ya? Gue lupa apaan dong. Dad, Nggak ada ya? nggak Nggak ada ya? Apa ini? Aku masih banyak lagi gimana? Sok, aku lupa, nggak tahu Bling. Sok. Mam, stop. Belanja makanan kebanyakan, mubazir, gitu tuh. Dad, stop nonton film action mulu kalau lagi nonton sama aku. Maunya nonton film apa? Komedi sama horor aku sukanya. Mam, stop. Ngambek-ngambek sama anak. Ngambeknya sama anak ya. Oke, 1. Seru juga ya. Ibu pasti mau lari pagi ya, makanya tidur jam 8 ya? Enggak tahu juga ya, sih. semakin berumur tuh ya jam 8 udah nguap mulu Kak, nggak tahu kenapa. Kita kan jadi susah ngatur waktunya ya, gimana coba? Sekarang Bapak baru pulang. Ini berharap ya bisa ngobrol dulu gitu maksudnya ya. Ini ngomong mau 14 tahun gitu ya. Aku dengar kemarin cerita ketika Mas Prabu ini lagi sibuk banget pekerjaannya gitu. Masih nyempetin waktu lah untuk melakukan kegiatan berdua. Apakah itu juga salah satu tips buat langgeng? Atau ada lagi nggak tipsnya? Silakan Bu. Apa ya kalau ditanya udah apa langgeng atau enggaknya, ya pasti setiap rumah tangga ada berantemnya. Pasti ya. 14 tahun juga dibilang lama belum, masih di awal-awal. Berusaha untuk menjaga komunikasi yang baik aja dua-duanya supaya tetap ngecun. Ngecun. Oh, jadi kalian tapi udah ngecun bahwa 14 tahun kita anggap udah ngecun lagi. Kita beri tantangan ya. Kita tantangannya nih. Ini buat Mas Prabu ya kan? Challenge lagi. Oh, challenge ya. Kan ini dua-duanya cendekiawan. Berarti kan cepet nih ya. Bahasanya sangat EYD ya. Sekolahnya tinggi-tinggi semua ya kan. Oke, ini ya kalau dibacain sama Ibu ya, Bu bacain. Kalau jadi Ibu hanya menyebutkan nama depan. Oke. Bapak silakan sambung nama belakangnya siapa? Kenapa harus saya? Kenapa nggak sih aja? Jangan. Oke. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Dian. Dia blank. Dian Farid. Oke. Dian Faris ya. Pokoknya aman aja buat kamu. Pembawa acara ya. Oke. Berikut. Nikita. Willy. Oke. Lisa.
Lisa Blackpink. Oh, iya. Oke. Mia. Mia Kunis. Oke, Mia. Oke. Itu Mila. Oh, salah ya. Ulang sekali lagi boleh didengarkan pemirsa ya. Mia. Bukan Ramadhani, bukan. Tapi mau nangis, ketawa mau nangis. Kok tahu? Kok tahu lagi? Tuh dia ngasih tahu, ya kan? Mia Sumantri. Nggak tahu Siapa? Nggak Tak tahu. lari itu Sumantri Bojonegoro. Waduh, kamu jangan membuka kotak Pandora gini ya. Tapi kok terakhir? Mutia. Sastro. Nggak salah. Ada nyambung anchor ya? itu. Oh iya. Oke, sekarang kita lagi. Ada terakhir satu lagi ya. Apa? Oh, iya. Kiki. Saputri. Oke. Iya benar. Pak, yang terakhir bukan dari kita, Pak. Kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tapi Robin. Semua bintang tamu kita, tapi masih ada PR buat Pak Prabu dan Ibu Z. Silakan dibuka buat Pak Prabu dulu. Oh, dia dulu. Oke. Ketawa sih. Curiga Ketawa nih. gitu. Oh. Jadi aku ngomong sama kamu, Iya. Mam, jika diibaratkan makanan seperti apakah 14 tahun pernikahan kita? Apakah rendang, sop buntut, atau lapis legit, atau batagor? Ya apa? Batagor. Ini nambah sendiri kayaknya. Iya. Inisiatif. Karena favoritnya. Lagi diet apapun kalau ada Kenapa? batagor sok. Jadi Kenapa? kamu mengibarat Analoginya apa? Karena favorit kamu, aku kan mau jadi favorit kamu. Kirain kerupuk rambak. Kenapa kok kerupuk rambak? Karena bikin keselak. Ada seret-seretnya ya. seret tapi nagih ya. Gantian PR-mu. Dad, kita udah nikah 14 tahun insya Allah tahun ini. Kita tetap bersama di pernikahan ini karena kamu cinta sama aku atau karena kamu nyaman aja hidup sama aku dan malas nyari yang lain. Pertanyaannya membuka kotak Pandora sekali ini ya. Karena cinta dong. Oke, bukan karena kamera kan ya. Ini kan terus diabadikan ya, jejak digital. Oke, sekarang buat semuanya, pernah nggak pernah mengalami hal-hal berikut ini? Dad. Pernah nggak pernah kalian diantar pulang sama orang yang dulu tuh orang biasa aja, tapi sekarang sudah menjadi orang terkenal? Pernah nggak? Aku pernah. Gak pernah. Disetirin siapa? Sama Dian Sastro. Wih, berat banget ya kan? Berat banget. Dia waktu itu jadi apa? Waktu itu jadi model video klip. Oh, model Tapi video. cuman pas waktu itu Padi lagi syuting video klip untuk lagu Seperti Kasihku. Dia cuman datang aja. Kayaknya dia ada sama apa namanya sama si Taba bukan Taba director itu dia ada kerjaan. Bukan kerjaan lagi pendekatan atau PDKT gimana. Padahal udah- Terus tapi pulangnya aku numpang mobilnya dianterin ke kos-kosan kita waktu itu. Ibarat kue. Oh, enggak ada. Lapis Kamu pernah legit. Aku belum pernah. Kamu belum pernah. Iya, belum pernah. Mas Prabu? Kayak gitu tatapan gitu. Siapa ya? Tapi maksudnya dulu masih jadi wali kota, sekarang sudah sempat jadi presiden. Waktu itu sama Pak Jokowi. Disetirin? Disetirin. Dia waktu lagi jadi wali kota Solo kan sering nyetir. Kita wartawan. Mau wawancara itu diajak makan. Beliau yang setirin mobil sendiri. Itu sebuah pertanda ya. 10 Sebuah pertanda. tahun kita disetirin juga. Pernah nggak pernah? Udah closing aja. Siapa ini? Buat siapa ini yang? Pernah nggak pernah lupa tanggal penting pasangan? Nggak pernah. Mas Pio? Aku not soalnya. Nggak pernah karena belum punya pasangan. Oh iya, belum. Belum punya banget nih Mas. Makanya kerupuk rambak. Masih seret, belum ada air.
Sering. Sih? Kadang. Tapi ya ingat atau nggak ingat masalah tanggal itu ternyata tidak terlalu penting. Yang penting adalah ingat transfer. Itu dia. Diingetin lagi nih gimana? Langsung aja tuh. Terima kasih semuanya sudah hadir di saya hari ini. Terima kasih buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi Indo.